ini kami kelompok luas sudah berada di Gudeg Bu Widodo. Saat ini saya sendiri sudah bertemu dengan Bu Widodo selaku owner dari Gudeg Bu Widodo. Bu menjual produk gudeg ini dalam bentuk apa saja, Bu? Maksudnya seperti kemasannya apa saja? Jualan gudeg ini kemasannya ada yang pakai besek, ada yang pakai kendil, ada yang kaleng, ada yang pakai karton kardus itu loh. Itu kalau kendil sama kaleng sama besek itu biasanya untuk oleh-oleh dibawa keluar Jawa, di luar daerah Jogja. Terus kalau yang kardus itu nasi box ya, nasi box itu untuk kampus-kampus, untuk kantoran, untuk orang yang mempunyai keperluan apa, arisan atau hajatan. Sudah berapa lama, Bu, berdiri gudeg ini, Bu? Dari tahun 2004 saya mulai merintis gudeg ini. Dari 2004, Ya, sekitar 2004. kurang lebih 19 tahun ya, Bu? Ya, kurang lebih ya. Boleh diceritakan sedikit, Bu, mengapa mengambil produk gudeg ini, Bu, sebagai apa produk Ibu untuk dipasarkan? Kebetulan di sini kan sentra gudeg ya. Ini penjual gudeg, kebanyakan penjual gudeg. Jadi kalau dulunya ibu itu orang catering, pengusaha catering. Kebetulan ini sentra gudeg, terus di salah satu sentra ini ada tanah yang mau dijual. Nah, terus saya beli ini. Terus untuk ikut-ikutan untuk jualan gudeg. Jadi untuk menambah sentra gudeg itu semakin banyak. Kalau dulunya cuma 4 orang. 4 orang di sini, Bu? Ya, dari sana sampai sini itu cuma 4 orang. Tapi lama kelamaan pada ini punya inisiatif lah, kita jual gudeg aja Mbak. Jadi sentra gudeg. Menjadikan daerah sini menjadi Ya, sentra gudeg. jadi Gitu. sentra gudeg. Makanya yang dikenal di Jogja itu ya gudeg Bicilan. Saya Nikola Juna, saya anggota kelompok 2. Jadi sebenarnya tadi sudah beberapa pertanyaan ditanyakan oleh teman saya itu. Ini kan gudeg Ibu Widodo dalam hal ini masih murni atau asli ibu yang memegang sendiri. Oh, belum ada Generasi berikutnya belum ada generasi. Masih pure memang ibu Ya. yang sejak tahun 2004 gitu. Ya. Kemudian ini kan banyak ya Bu, maksudnya berjualan juga di sentra gudeg Wijilan. Ya. Banyak juga yang berjualan gudeg. Apa sih sebenarnya Bu yang keunikan gitu, atau hal yang hanya ada di gudeg Bu Widodo ini seperti itu Ibu? Kalau keunikan itu karena dari nenek moyang kita yang namanya gudeg itu dari turun temurun itu khasnya Jogja, masakan Jogja itu gudeg salah satunya itu. Jadi kita itu cuma melestarikan masakan dari nenek moyang kita itu biar bisa langgeng, biar bisa apa ya, supaya gudeg itu bisa terangkat. Jadi ini loh masakan khas Jogja itu gudeg, seperti itu. Jadi kita itu cuma meneruskan aja, istilahnya nguri-uri ya, nguri-uri masakan khas Jogja. Jadi lebih melestarikan Ya, khususnya budaya kuliner ya. gitu. Berarti udah beralih seperti itu. Kalau dulu Jadi konsep sekarang gudeg adalah berkembang, lebih terangkat dari dulunya cuma di emperan, sekarang sudah tidak di dalam apa ya, kedai apa ya namanya, ya, tempat warung lah. warung seperti itu. Berarti gudeg sekarang sudah bukan jadi hal untuk sarapan, tapi Ya, udah bisa ya. makan siang, makan malam juga gitu. Selamat pagi Ibu. Kali ini saya akan bertanya terkait proses pembuatan dari gudeg ini dari awal hingga akhir. Mungkin Ibu bisa menjelaskan proses produksi pembuatan gudeg dari awal dan produk apa saja yang dimasak. Raja mau nanya yang apa? Proses yang apa? Mau yang kaleng atau yang kecil? Oh iya, kan ini udah banyak ya produknya di depan.
Mungkin saya bertanya proses produksi dari kalengnya dulu aja. Ini kalau proses dari kaleng sendiri itu sebetulnya masaknya sama saja. Dari gudeg ini bahannya dari nangka, ada telur, ada ayam, ada sambal goreng krecek. Cuman prosesnya nggak bisa di sini. Jadi prosesnya ini di pabrik. Kita cuma masak dari awalnya aja. Nanti setelah sudah siap matang semua, terus kita bawa ke pabrik untuk pengalengan ini gudeg kaleng ini. Kalau masalah pemasaran, kita bersyukur sedikit-sedikit produk kaleng saya ini sudah sampai ke Australia, ada yang ke Malaysia, jadi nggak cuma di sini aja. Berarti produk kaleng ini punya Ibu Widodo udah sampai ke luar negeri. Nah, ini karena udah ada BPOM-nya, udah ada izinnya dari pemerintah. Jadi kita berani memasarkan di luar daerah. Selain gudeg kaleng, apakah penjualan lainnya itu masaknya juga sama Ibu? Masaknya sama, cuma kalau masaknya tuh sama seperti yang di belakang tadi. Terus kalau selain ini kalau yang namanya kendil sama besek itu sama masaknya. Cuma yang di kaleng itu kita masih bawa ke pabrik biar menjadi kemasan kaleng itu di pabrik. Karena Ibu belum punya pabrik untuk pengalengan. Selain kaleng, apakah produk Ibu bisa ditemukan di online shop seperti itu Ibu? Bisa. Kita sudah kerjasama dengan Shopee Food, Grab, sama apa itu? GoFood. Oh iya. Oh berarti selain punya rumah makan sendiri, Ibu juga mempromosikan produk di penjualan online. Mungkin Ibu, saya bertanya terkait apa aja sih sebenarnya makanan gudeg ini itu isinya apa aja? Isinya gudeg ini kalau yang di kaleng macam-macam. Kalau yang di kaleng yang warna kuning ini terdiri dari gudeg. Terus dalamnya ada gudegnya, ada telurnya, ada ayam yang disuir, ada sambal goreng krecek. Ini yang kuning. Tapi kalau yang merah ini cuma khusus sambal goreng kreceknya aja. Kalau yang ini gudeg, ada telur, ada tahu, ada sambal goreng krecek. Jadi ini 3 macam ini beda-beda isinya. Saya pengen sedikit nanya-nanya, kan tadi saya lihat tuh ada piagam-piagam, ada foto-foto artis banyak juga di sini. Berarti kan ini tempatnya udah terkenal nih. Nah, yang membedakan gudeg itu ini dengan gudeg-gudeg sepanjang jalan ini apa? Yang membedakan gudeg tempat saya itu gudeg itu khasnya manis. Nyaman ya? Tapi Ibu nggak suka terlalu manis. Biar lidah orang luar itu bisa masuk, bisa menikmati masakan gudeg. Kalau orang luar itu masakan gudeg yang terlalu manis kan dia nggak bisa. Ya, kadang nggak suka. Ya, saya sendiri orang Jawa, tapi kalau makanan gudeg itu terlalu manis saya nggak bisa. Jadi rasanya kayak gitu loh, masa kayak kolak. Iya. Nah, seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu lah untuk pesan-pesannya gitu atau biar suksesnya buat kami yang muda nih Bu, kalau misalnya mau buka usaha gitu, apa tuh yang harus kami lakuin gitu biar tetap rame gitu. Jadi buat adik-adik yang mau berusaha apapun yang kamu inginkan usaha itu kamu jalani dengan hati yang tenang. Misalkan kamu jualan kamu tuh sukanya apa, kamu harus menempatkan keinginan kamu dari hati. Jadi orang tuh kalau usaha udah seneng sama usahanya, insya Allah nanti bisa laku, bisa berkembang. Terus jangan berhenti di situ aja, kita gali. Misalkan kayak Ibu masak gudeg, pertama kali masak gudeg mungkin kalau Ibu ya belum bisa enak ya, tapi saya ingin tahu seperti apa yang diinginkan. Masih nyari resep. Ya, Digali seperti lagi. apa orang luar yang diinginkan. Saya sering nanya,
gimana Pak, rasanya gudeg, maaf, masih kurang apa, seperti apa yang diinginkan orang. Oh udah buit misalkan, oh ini udah enak, tolong aja dipertahankan masakan ibu seperti ini. Tapi pengunjung itu kan banyak, jadi kadang-kadang ini Bu terlalu manis, kurangin ya Bu, kalau bisa manisnya oke. Ada lagi pengunjung lebih baik ibu menyediakan sambal karena orang luar Jogja itu sukanya pedas. Oke lah Pak. Kadang-kadang ada pembeli, ibu ada sambal, ada, saya bikinkan. Terus dia terkesan, dia bisa makan dengan lahap, dengan puas. Besoknya lagi akan datang lagi ke situ. Berarti masukan dari Ya, konsumen. masukan dari konsumen. Terus kita harus selalu menggali apa ya, kekurangan kita. Jadi harus terus-menerus seperti nggak usah lelah. Harus Pemodalan. Pertama kali ibu membuka usaha itu dari modal berapa Bu? Kalau dari pertama kali ibu usaha itu modal nggak terlalu banyak, modal cuma sekitar kurang lebih 2 juta lah untuk usaha gudeg ini, karena dulunya kan masih coba-coba. Iya. Ya masih coba-coba, istilahnya itu kalau masak ya sedikit-sedikit dulu, nanti seperti apa perkembangan selanjutnya. Kalau laku kita tambah masakannya seperti itu. Baik Bu, kan ini ada beberapa produk yang dari Ibu, ada produk kaleng, ada produk yang langsung bisa dimakan. Itu Bu, untuk biaya kos dari pembuatannya itu berapa ya Bu? Untuk biaya pembuatan? Ya tergantung kita permintaan konsumen pembeli. Ya, konsumen itu kalau banyak kita menyediakan juga banyak. Kalau untuk yang seperti ini Bu, itu di harga berapa Bu biasanya dijual? Kalau untuk seperti ini harganya 70.000. 70.000. Ini terdiri dari bawahnya, di bawahnya itu gudeg nih, kalau ada di bawahnya gudeg. Terus ini ada telurnya, ini telur, ini gudeg, ini telur, ini tahu sama tempe ya. Ini ayamnya, ayam kampung ini ayam kampung. Terus telurnya itu bukan telur lehor, ini telur itik bebek istilahnya. Terus ini sambal goreng kreceknya, ini segini 70 kalau masakan. Kalau yang Bu dimakan di sini Bu, Ya. menu utama favorit Orang-orang kebanyakan kalau orang luar daerah itu kan mintanya yang istimewa. Ada yang nasi dada, telur, sambal goreng krecek. itu harganya Bu? Untuk harganya Oh harganya ada yang 40, ada yang 45, macam-macam itu kan ada tulisnya di situ. Saya sediakan list biar tahu, oh harga ini sekian. Jadi seakan-akan kita itu jangan sampai orang makan itu kaget, orang makan itu kecewa dengan harganya. Jadi sebelum dia memesan, dia makan itu tahu kalau aku pesan ini harganya sekian, aku pesan ini harganya sekian. sebelumnya Ibu punya pembukuan sendiri untuk penjualan atau enggak? Enggak ini. Oh enggak ya? Ini masih manual. Manual. Masih kayak tradisional lah. Dapat uang kita belanjakan, sisanya kita tabung atau untuk keperluan yang lain.